Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mabsuto dengan NIM 2412724, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Halo sobat, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar bimbingan dan konseling belajar, sebuah layanan penting dalam dunia pendidikan yang membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik secara pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yuk kita pahami belajar apa itu BK, tujuan, fungsi, dan prinsip dasarnya. Simak sampai akhir. Bimbingan konseling belajar itu apa sih? Jadi, bimbingan konseling belajar adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa biar bisa belajar dengan lebih baik, mulai dari cara mengatur waktu, mengatasi rasa malas, sampai memahami gaya belajar yang cocok buat diri sendiri. Nah, terus ada tujuannya itu buat apa? Tujuan dari bimbingan konseling belajar adalah supaya siswa bisa belajar secara optimal, jadi makin semangat, punya strategi belajar, dan bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam belajar. Nah, manfaatnya banyak banget dalam konsep dasar bimbingan konseling belajar ini. Di antaranya itu bikin siswa jadi lebih paham cara belajar yang efektif, terus membantu mengatasi rasa malas atau bosan belajar, meningkatkan prestasi belajar, membantu siswa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian atau tugas. Terus di sini BK belajar juga punya fungsi penting seperti pemahaman, biar bisa mengerti potensi gaya belajarnya, terus pencegahan supaya siswa nggak terjebak dalam kebiasaan belajar yang salah, terus pengentasan kalau ada masalah belajar BK bisa membantu atasi, terus pengembangan membantu siswa mengembangkan kemampuan dan kebiasaan belajar yang baik. Terus di sini ada prinsip konsep dasar bimbingan konseling belajar, berkaitan dengan bagaimana layanan bimbingan membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dalam kegiatan belajar. Nah, di sini prinsip-prinsipnya itu berpusat pada peserta didik. Terus pembelajaran adalah proses yang holistik. Terus pengembangan kemandirian belajar, preventif dan pengembangan. Terus ada pendekatan sistemik. Terus ada berbasis data dan evaluasi. BK belajar harus didasarkan pada hasil asesmen seperti gaya belajar, kemampuan akademik, terus ada minat dan motivasi belajar. Terus di sini yang terakhir itu siapa yang punya peran penting di sini? Nah ya, itu konselor sekolah. Peran konselor itu antara lainnya itu membantu membimbing tentang teknik belajar, terus ada membantu siswa menyusun jadwal belajar, terus juga mendampingi siswa yang punya kesulitan belajar, mengadakan layanan konseling individu atau kelompok. Jadi itu dia teman-teman konsep dasar bimbingan konseling belajar. Ternyata belajar itu bukan cuma soal rajin, tapi juga butuh bimbingan biar lebih maksimal. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Semoga kalian semakin memahami peran penting bimbingan konseling dalam mendukung proses belajar dan perkembangan diri. Jangan lupa bimbingan konseling bukan hanya tentang curhat, tapi tentang membimbing dan mendampingi kalian menemukan potensi terbaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.